Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Riki Irawan di channel gua. Hari ini gua bakalan memberikan tips and trick ya. Bukan memberikan sih, lebih ke sama-sama belajar gitu, sama-sama ya intinya yang gua tahu sedikit gua share biar teman-teman juga tahu untuk pembelian Vespa bagi pemula gitu ya. Soalnya membeli Vespa tua itu mudah susah. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatiin banyak sih. Dari yang pertama, kita harus tahu dulu jenis Vespa yang mau kita beli itu jenis Vespa apa, dan harus yakin dulu gitu. Kedua, kita harus ngecek dari surat-suratnya, seperti mencocokkan nomor rangka, cocokkan nomor mesin, sama STNK BPKB gitu. Yang ketiga, kondisi motornya dari bodi, mesin, itu semua sih penting kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang pertama dulu nih. Kita coba dari niat kita yang membeli Vespa tadi. Lu pengennya Vespa apa dulu nih? Apa Sprint, apa Super, apa PX, apa Excel gitu, apa Labretta kayak gitu ya. Nah, di situ lu harus niatnya dulu. Jangan sampai lu udah beli Vespa Super misalnya nih kayak punya gua, terus lu ngeliat Vespa PTS terus lu pengen itu lagi gitu. Jadi harus lu tahu dulu tuh niat lu pengen Vespa apa, jenisnya gimana, bentuknya gimana. Kalau niat lu udah bulat, dan baru itu langsung aja eksekusi gitu ya. Poin yang kedua, mencocokkan nomor mesin dari surat-surat gitu ya. Kita cek dulu surat-suratnya, kita cocokkan. Kayak gini nih videonya, bro. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap kedua, yaitu kondisi motor. Yang pertama, bodi ya. Bodi yang perlu kita perhatikan, seperti yang pertama sih menurut gue yang paling inti decknya ya. Kalau deck udah kena, motor bawaannya gak enak banget. Jadi kita cari decknya yang bagus, kalau bisa nggak keropos, terus center. Gitu sih cara untuk mengecek kesenteran motor atau sekarang jadinya. Kalau cara melihat kesenteran menurut gua kayak gini sih. Kita kalau bannya nggak mau diem yang depan, kita ganjal dulu. No, pakai batu kayak pakai apa. Nah, dari sini kita lihat. Nah, kadang si ban kadang ada yang di sini kan, ban depannya, ban belakangnya di sana gitu. Pokoknya kalau gini kan lurus no. Nah, lurus kan tuh sama ban belakangnya. Nah, gitu. Itu salah satunya gara-gara bisa jadi decknya, bisa jadi poraknya, bisa jadi dari karet sasis yang ada di sini. Itu sih faktor-faktor menurut gua yang bisa ngebuat nggak center ban depan sama ban belakangnya gitu, bro. Kondisi mesin yang perlu diperhatikan, yang pertama itu menurut gua dari isepan. Menurut gue itu dari isepan, soalnya itu yang kelihatan dari luar ya. Blok oriannya, kondisi karburatornya normal atau enggak, terus pengapiannya. Itu sih yang paling inti dari motor Vespa menurut gua, pengapian sama karburator. Itu doang sih yang menunjang kalau perjalanan lu jauh terus tiba-tiba mogok ya. Kalau nggak dari motor gua
contohnya motor gua masih pelatih, itu agak repot. Kadang pelatihnya geser, kadang apinya kecil, ya itu gara-gara pelatihnya geser. Kalau nggak pelatihnya geser itu businya palingan mati, gitu-gitu doang sih kalau Vespa. Dari kabilator menurut gua dari spuyer-spuyernya kayak main jet, pilot jet, biasanya main jetnya kesumbat, atau pilot jetnya kurang nyetel, atau angin-anginnya, gitu-gitu doang sih. Ya banyak ya yang harus dipelajarin gitu. Oke, lanjut ya. Faktor dari body hingga center itu banyak sih pengaruhnya. Dari mulai kita nggak enak ngebawanya, dan biasanya yang paling dirasain itu rasa miring gitu ya. Kalau kita lepas tangan nih, motor langsung narik, nggak ke kanan atau ke kiri. Itu faktor body miring sih menurut gua, nggak center. Oke, jadinya kesimpulannya menurut gua, pemilihan Vespa untuk kita yang terlalu belum tahu, dan tips and trick untuk beli Vespa-nya, pokoknya kita harus niatin dulu nih Vespa apa yang harus kita beli dan mau kita beli. Lu tahu dulu, pokoknya tahu dulu Vespa ini kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Jangan karena lo lihat sekilas terus lo pengen itu. Ntar kalau kayak gitu bisa jadi lo besoknya ngeliat Vespa apa lo juga mau itu gitu bro. Nah jadi niat apa kan. Yang kedua, surat-surat tembus sama si Vespa gitu, dari nomor angka, nomor mesin, warna kalau bisa kayak gitu ya. Yang ketiga, kondisi Vespa-nya gitu. Kondisi Vespa-nya dari bodinya tadi kayak yang ya menurut gua body yang baik adalah body yang tidak keropos, yang masih center gitu sih menurut gua. Yang terutama sih decksnya, kebanyakan orang beli Vespa itu decksnya pasti hancur. Nggak tahu kenapa kalau Vespa ini ya kebanyakan zonk di Dex, karena si Dex itu di bawah tempat pijakan. Terus banyak juga sekarang yang Dexnya nggak ori lagi, kayak Super, kayak punya gua Super kan kemarin pakai Dex PX, itu menurut gua udah nggak lazim dan nggak enak gitu, pasti nggak beres. Nah kalau dari cat, menurut gua si cat sih itu yang terakhir gitu, penilaian yang terakhir, karena kebanyakan cat bagus kalau nggak center buat apa, makanya kayak nggak enak gitu kan. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, yang poin ketiga tapi yang ketiga tapi poin yang kedua di mesin gitu. Mesin intinya kalau bisa cari yang tahun muda atau as besar kalau mau super atau sprint gitu ya. Kalau udah pakai ke atas kayaknya udah as besar semua ya, karena dia lebih mudah dirawatnya, lebih nggak rewel, lebih banyak spare part yang pas sama dia gitu, lebih enak di bawah jalan jauh itu nggak rewel gitu kan. Cari yang kayak gitu aja. Jadi kesimpulannya, pilihlah Vespa sesuai petisnya gitu, bisa ya. Oke, kayaknya segitu dulu video dari gua. Jangan lupa tonton video-video yang lain dari gua. Support dengan cara subscribe, like and comment ya sebanyak-banyaknya, dan itu aja. Wassalamualaikum.